Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Cerita asal mula alam semesta selalu menarik untuk dikaji, mulai dari para ilmuwan dengan teori-teori saintifik, hingga para filsuf dengan filsafatnya. Berbagai macam teori dikemukakan untuk mengatasi permasalahan kosmologi. Filsuf Yunani, Anaximander 610-546 sebelum Masehi, mengatakan bahwa fase awal bumi berbentuk air, maka hewan-hewan pertama tinggal di air. Kemudian manusia lahir dari hewan di air dan baru menjalani sebagian masa hidupnya di darat. Hal ini berbeda dengan Epicurus yang mengatakan bahwa pada masa lampau bentuk kehidupan timbul secara spontan dari Gaia, tetapi hanya bentuk paling fungsional yang bertahan. Sementara itu di kebudayaan timur ada Taoisme yang mengekspresikan gagasan perubahan spesies biologis. Filsafat tersebut berspekulasi tentang spesies yang mengembangkan atribut yang berbeda-beda di dalam menanggapi lingkungan yang berbeda. Taoisme menganggap manusia, alam, dan sorga hadir di dalam keadaan transformasi yang konstan. Orang Kristen tentu percaya bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan dan bukan sekedar mitos yang diajukan oleh para filsuf. Tetapi kita seringkali tidak yakin dengan ide penciptaan tersebut. Kita justru sering kewalahan dengan para ilmuwan sekuler yang menyerang validitas ide penciptaan. Berbagai argumen disampaikan oleh mereka, seperti ide penciptaan hanya sebagai klaim sepihak dari orang Kristen. Itu hanyalah mitos belaka yang tidak bisa dibuktikan. Terakhir, mereka menganggap ide penciptaan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, sehingga tidak dapat dianggap sebagai kebenaran yang valid. Baik para ilmuwan maupun filsuf sekuler mengklaim teori mereka tentang asal-muasal alam semesta ini lebih ilmiah dibanding doktrin penciptaan. Jadi, bagaimanakah kekristenan menghadapi serangan-serangan seperti ini? Apakah betul ide penciptaan tidak dapat dibuktikan? Atau justru para ilmuwan mempunyai kerangka berpikir yang salah, baik mengenai bukti maupun fakta alam semesta ini? Sebelum kita membahas bagaimana membuktikan ide penciptaan, ada baiknya kita membahas apa yang membuat ide penciptaan begitu sulit diterima oleh para filsuf dan ilmuwan sekuler. Salah satu filsuf tersebut bernama Immanuel Kant, 1724-1804. Kant mengkritik bukti-bukti teistik yang diklaim orang Kristen, yang dalam hal ini doktrin penciptaan sebagai solusi atas permasalahan kosmologi. Immanuel Kant berpendapat bahwa doktrin penciptaan adalah bukti yang tidak valid, oleh karena ide tersebut melampaui pengetahuan dan pengalaman manusia. Hal ini berdasarkan filsafat Kant mengenai realitas yang dibagi ke dalam dua dunia, yaitu dunia fenomena dan dunia nomena. Dunia fenomena terkait dengan segala peristiwa yang ada di alam semesta ini, sedangkan dunia nomena terkait dengan dunia yang di luar pengalaman manusia. Ide penciptaan itu sendiri tidak terjadi di dalam dunia fenomena yang manusia mampu alami. Immanuel Kant mempunyai konsep bahwa prinsip kausalitas sebab akibat pada saat peristiwa alam
hanya dapat dijelaskan oleh apa yang ada di alam itu sendiri. Sehingga untuk memahami penyebab munculnya alam semesta ini, haruslah dari sesuatu yang dapat ditemukan pada alam ini dan dipahami oleh rasio manusia. Ketika ide penciptaan dinyatakan sebagai penyebab alam semesta ini, maka Immanuel Kant akan berkata bahwa kalimat tersebut saling berkontradiksi. Bagi Immanuel Kant, rasio manusia tidak mampu memahami Allah seutuhnya yang berada di dunia nomena. Di saat yang sama, prinsip kausalitas Immanuel Kant hanya berlaku pada dunia fenomena. Maka, tidak mungkin meletakkan konsep kausalitas pada diri Allah. Manusia tidak dapat mengenal Allah dan ide penciptaannya melalui fenomena alam ini. Jika ide penciptaan benar adanya, bagi Immanuel Kant, Allah yang semacam demikian adalah Allah yang merusak kebebasan manusia, karena Allah yang menjadi penyebab dan penentu segala sesuatu. Walaupun Immanuel Kant terkesan menolak ide penciptaan, tetapi konsep nomenanya seolah-olah mengimplikasikan pemikiran yang terbuka bagi ide penciptaan. Bagi Immanuel Kant, Allah mungkin saja ada, tetapi hanya berada di dunia nomena, sehingga ide penciptaan dapat saja diterima oleh Immanuel Kant. Tetapi ia kategorikan ide itu sebagai limiting concept. Teolog Van Til melalui bukunya yang berjudul Christian Theistic Evidence menyatakan bahwa letak permasalahan yang sebenarnya ada pada presaposisi di dalam melihat fakta alam semesta ini. Baik para filsuf maupun ilmuwan sekuler selalu mempresaposisikan alam ini sebagai brute fact. Termasuk juga Kant yang mengutarakan doktrin penciptaan sebagai limiting concept. Oleh karena ia sebenarnya mau mempertahankan prinsip brute fact, jadi prinsip Kant mengenai limiting concept tidak hanya menipu kekristenan, seolah-olah menerima ide penciptaan, tetapi Immanuel Kant juga salah di dalam melihat fakta alam semesta ini. Kemudian, apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Cornelius Van Til mengenai brute fact? Van Til mendefinisikan brute fact demikian: fact that is uninterpreted by God, man, or both, and therefore the basics of all interpretations. Salah satu muridnya, yaitu John Frame, memakai sinonim brute fact sebagai objective fact, yang berarti fakta yang tidak bergantung kepada apa yang dipikirkan oleh manusia. Sehingga boleh kita katakan bahwa mayoritas para filsuf dan ilmuwan sekuler memahami alam ini sebagai fakta yang netral, yang keberadaannya tidak bergantung kepada manusia, bahkan kepada Allah sendiri. Konsep brute fact mengimplikasikan bahwa fakta ini belum memiliki makna apapun sampai manusia dan Allah menginterpretasikan fakta itu. Konsep semacam demikian memiliki implikasi yang sangat fatal. Para ilmuwan ini mengklaim bahwa manusia dengan rasionya mampu menginterpretasi alam ini secara benar tanpa terkait dengan kebenaran dari Allah. Mereka bahkan memposisikan Allah setara dengan manusia di dalam melihat alam ini sebagai brute fact. Implikasinya adalah kuasa Allah menjadi terbatas. Pemikiran manusia dianggap setara dengan pemikiran Allah. Para ilmuwan ini boleh saja memberi ruang khusus bagi ide penciptaan, tetapi sebenarnya mereka tidak mempercayai ide tersebut secara konsisten dan radikal sesuai dengan prinsip Alkitab. Mereka menerima konsep Allah yang menciptakan, tetapi manusia juga mempunyai posisi untuk menentukan bagaimana alam ini harus dimengerti tanpa campur tangan Allah. Pada akhirnya, ide penciptaan
hanya dianggap sebagai limiting konsep, sebagai jawaban atas persoalan yang belum dapat diselesaikan oleh sains. Ide penciptaan tidak punya posisi sebagai pedoman bagaimana seharusnya alam ini diinterpretasi. Pada akhirnya, konsep brute fact membuat para ilmuwan sekuler mengabaikan ide penciptaan dan menggagas teori mereka sendiri tentang asal mula alam ini. Salah satunya adalah seorang ahli astronomi dan ilmu fisika ternama, yaitu James Jeans, yang mempelopori ide bahwa alam ini berasal dari materi di luar angkasa. Dia mengatakan bahwa alam semesta ini terbentuk secara kebetulan. Ia secara gamblang menolak ide penciptaan. Kemudian, seorang yang bernama J. Arthur Thomson mengatakan konsep agama yang merujuk kepada sang pemerintah spiritual yang hanya bisa dilihat secara spiritual. Thomson tidak dapat menerima konsep pemeliharaan ilahi karena adanya bencana alam yang membawa penderitaan bagi manusia. Kalau Allah berdaulat, harusnya tidak ada bencana alam. Adapun penyebab lainnya, mengapa para ilmuwan sekuler terus mempertahankan konsep brute fact adalah karena mereka menolak konsep supernatural dalam dunia sains modern. Mereka menganggap jika ide penciptaan diterima sebagai Allah yang memberi makna pada ciptaan, hal itu sama dengan menerima konsep Allah yang berdaulat dan transenden. Tentu, konsep tersebut adalah konsep yang bersifat supernatural. Mereka menganggap Allah seolah-olah mendikte mereka soal memahami alam ini melalui ide penciptaan. Penyebabnya tentu tidak dapat dipisahkan dari konsep dasar mereka yang melihat alam ini sebagai brute fact. Bukan hanya kepada manusia saja, tetapi juga Allah pun harus memandang alam ini sebagai brute fact menurut mereka. Lalu, bagaimana dengan kekristenan? Tentu kita sebagai seorang Kristen percaya bahwa Allah yang menciptakan semua fakta. Ia juga yang memberikan makna bagi seluruh fakta ciptaannya. Tidak ada yang namanya brute fact di hadapan Sang Pencipta alam semesta ini. Allah adalah fondasi utama dari seluruh fakta. Manusia sebagai keberadaan yang dicipta dalam bentuk gambar dan rupa Allah, Imago Dei, seharusnya tunduk kepada Allah. Seluruh keberadaan hidup manusia, termasuk rasio manusia, harus ditundukkan kepada rasio yang tertinggi, yaitu Allah Alkitab. Ia yang mencipta, ia juga yang memberi makna di dalam setiap fakta ciptaan. Maka dari itu, manusia sebagai gambar Allah seharusnya mensinkronkan pemikirannya dengan interpretasi Allah. Tidak ada satupun bagian dari rasio manusia yang dapat menginterpretasikan alam ini di luar dari interpretasi Allah. Jika sebelumnya Immanuel Kant menerima ide penciptaan hanya sebagai limiting konsep, Alkitab justru berkata sebaliknya, bahwa ide penciptaanlah yang menjadi penyebab adanya sains modern. Para filsuf dan ilmuwan sekuler tidak dapat menjalankan bagaimana antar masing-masing fakta dapat saling terkait atau terkait satu sama lain. Mereka mengklaim korelasi antara fakta adalah sesuatu yang sudah ada dari sononya. Namun, melalui ide penciptaan ini, segala sesuatu menjadi jelas bahwa setiap fakta ini ada penyebabnya. Setiap fakta alam ini ada oknum yang memberi makna yang saling berkorelasi dan berfungsi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu saja, oknum ini adalah Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi ini. Tanpa Allah yang menciptakan dan memberi makna bagi alam semesta ini, tidak mungkin ada sains modern.
Van Til berpendapat bahwa para ilmuwan sulit menerima ide penciptaan karena sebenarnya mereka tidak mau menerima self-sufficiency Allah. Jika prinsip ini diterima, tidak ada lagi tempat bagi manusia yang menjadikan dirinya sebagai yang absolut dan self-sufficient. Manusia berdosa tidak ingin diatur oleh Tuhan. Ia hanya ingin mengetahui kebenaran melalui kacamatanya sendiri, bukan melalui kacamata Allah. Konsep Allah yang menciptakan dan menopang alam semesta ini tidak sesuai dengan pemahaman manusia berdosa. Mereka lebih menyukai Allah yang perlu bantuan manusia untuk memahami bagaimana fakta dan realitas alam ini bekerja. Inilah konsekuensi yang pasti terjadi jika manusia membangun konsep ilmu pengetahuan atas dasar brute fact. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ide supernatural dan transendensi Allah juga menjadi hambatan bagi para ilmuwan sekuler untuk menerima ide penciptaan. Bagi mereka, segala sesuatu yang menjadi penyebab alam ini harus dibuktikan melalui penelitian dan metode ilmiah. Hal ini tentu tidak benar. Justru penelitian dapat dilakukan oleh karena adanya korelasi antar fakta alam ini. Korelasi ini tentu tidak hadir dengan sendirinya, melainkan ada Allah yang menghadirkan fakta beserta interpretasinya. Allah menciptakan, barulah ada yang namanya penelitian dan sains modern. Allah tidak mungkin tunduk pada penelitian manusia. Justru Allah yang menghadirkan itu semua, sehingga manusia dapat meneliti dan memahami korelasi antar fakta alam ini. Jadi, kembali kepada pertanyaan pada bagian awal video ini, yaitu bagaimana ide penciptaan dalam kisah Alkitab? Bagaimana membuktikan ide penciptaan dalam kisah Alkitab? Harus diakui dari sekian banyak teori mengenai asal mula alam semesta ini, kekristenan yang paling banyak mendapat kritik dan serangan balik dari para filsuf maupun ilmuwan sekuler. Apalagi orang Kristen yang paling teguh mempertahankan kebenaran yang ada di dalam Alkitab, termasuk asal muasal alam semesta ini yang adalah ciptaan Tuhan. Seperti yang Rasul Petrus katakan, bahwa kita harus siap sedia memberi jawaban atas persoalan iman Kristen kita. 1 Petrus 3 ayat 15. Jawaban yang bukan sekedar memuaskan pertanyaan mereka, melainkan menyatakan kebenaran dari Tuhan, supaya setiap pikiran dari dunia ini dapat tunduk kepada Allah, Sang Pemilik kebenaran. 2 Korintus 10 ayat 5. Hal pertama yang mesti dicamkan adalah tidak mungkin membuktikan ide ciptaan Alkitab dengan kerangka berpikir sains modern. Pembahasan sebelumnya telah memberikan gambaran yang jelas bagaimana sains modern menggunakan kerangka berpikir yang tidak alkitabiah sama sekali. Setiap metode sains yang berkembang saat ini, di baliknya selalu ada prinsip brute fact. Hal ini jelas sekali tidak memberi ruang bagi Allah, baik sebagai pencipta maupun pemberi makna atas alam semesta ini. Konsep brute fact mengimplikasikan manusia yang mempunyai peran untuk memberi arti atas alam semesta ini, termasuk asal-muasalnya. Adalah hal yang mustahil membuktikan ide penciptaan dari Allah melalui kerangka berpikir manusia, yang mana manusia itu sendiri adalah bagian dari ciptaan. Kunci untuk membuktikan ide penciptaan ada pada diri Allah itu sendiri. Cornelius Van Til pernah mengatakan bahwa all creation is revelational. Semua ciptaan ini adalah wahyu dari Allah. Penciptaan bahkan adalah wahyu pertama yang Allah nyatakan. Allah sendiri yang menghadirkan bukti bahwa dunia ini diciptakan olehnya. Melalui alam ciptaan ini
yang biasa kita sebut sebagai wahyu umum, dan melalui Alkitab yang biasa kita sebut sebagai wahyu khusus. Membuktikan asal muasal alam semesta ini bukan melalui kacamata manusia, melainkan wahyu dari Allah. Sehingga bukti pertama ide penciptaan terletak pada konsep wahyu Allah, revelation. Apa yang Allah nyatakan, itulah bukti dari seluruh keberadaan ini. Allah yang mewahyukan, barulah seluruh ciptaan ini dapat hadir secara nyata. Ketika manusia menolak wahyu dari Allah yang menyatakan dunia ini diciptakan oleh Tuhan, manusia hanya akan terjebak di dalam spekulasi belaka. Seperti pada video di awal tadi, di bagian awal video ini, bagaimana sepanjang sejarah manusia terus berusaha membuktikan asal mula alam semesta ini, tetapi tidak ada satupun yang dapat memberikan jawaban yang komprehensif. Justru melalui wahyu Allah, manusia mendapatkan kejelasan tentang siapa dirinya, dari mana dunia ciptaan ini berasal, dan untuk apa manusia ada di tengah-tengah dunia ini. Pertanyaan semacam demikian hanya dapat dijawab melalui apa yang Allah wahyukan di dalam Alkitab. Setelah Allah selesai menciptakan dunia ini, Allah tidak meninggalkannya begitu saja. Melalui pemeliharaan ilahi, providence of God, Ia terus menopang kita, menopang fakta keberadaan ciptaan ini. Melalui penciptaan, Ia memberi bagaimana seharusnya alam semesta dimengerti oleh manusia. Hal tersebutlah yang memungkinkan adanya sains modern. Tanpa Allah yang mencipta dan memberi makna atas seluruh alam semesta ini, tidak mungkin manusia dapat memahami dan menarik kebenaran dari alam semesta ini. Melalui wahyu Allah, kita dapat mengerti dan percaya bahwa dunia ini adalah dunia ciptaannya. Akhir kata, bukan tugas yang mudah untuk memberi kesaksian tentang kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang tidak percaya. Karena seperti yang Vantil katakan, ada titik acuan atau presaposisi yang berbeda antara umat Tuhan dan orang yang tidak percaya. Dengan demikian tentu ada kesulitan tersendiri untuk meyakinkan bahwa wahyu Allah cukup dan sah sebagai presaposisi di dalam memahami seluruh kebenaran dan realitas alam semesta, termasuk ide penciptaan. Kiranya usaha yang kita kerjakan saat ini, baik di dalam menyatakan kebenaran maupun berapologetika, tidak hanya sekedar memenangkan perdebatan saja, melainkan berusaha semaksimal mungkin membawa setiap orang yang tidak percaya kembali kepada Allah yang sejati, sekaligus menyatakan Allah yang cukup pada dirinya sendiri dan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Karena segala kebenaran hanya berasal dari Dia, dan manusia harus tunduk di hadapan kuasanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.